Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 tahun 2023. Bacalah kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. 1. Rara, anak perempuan berusia 9 tahun itu terus menggambari belakang kertas bungkus cabai yang diambilnya dari los sayur Yuemi. Sebuah pensil pendek terselip di jarinya. Mata Rara masih memandangi gambar rumah mungil yang menjadi impiannya. Mulut kecilnya menyumbang senyum manis. "Mak, kapan kita punya rumah?" Sejak ia mengerti arti tempat tinggal, pertanyaan itu kerap disampaikannya pada Mak. Mulanya perempuan berusia 45-an yang rambutnya beruban di sana-sini itu tak menjawab. Baginya tak terlalu penting apa yang ditanyakan anak-anak. Kerasnya kehidupan membuat ia dan lakinya hanyut dalam kepanikan setiap hari akan apa yang bisa dimakan anak-anak esok. Maka pertanyaan apapun dari anak-anak lebih sering hanya lewat telinga. "Mak, kapan kita punya rumah?" Jendela Rara, Asma Nadia. 1. Jenis tahapan alur pada paragraf pertama pada kutipan di atas adalah: A. Pengenalan situasi cerita, B. Pengungkapan peristiwa, C. Menuju terjadinya konflik, D. Puncak konflik atau klimaks, E. Penyelesaian ending. Jawabannya adalah A. Pengenalan situasi cerita. 2. Baginya tak terlalu penting apa yang ditanyakan anak-anak. Maksud kalimat yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah: A. Mak tidak peduli sama sekali pada Rara karena kesal. B. Mak tidak peduli karena tidak punya harta. C. Mak lagi malas-malasan karena sakit. D. Mak lelah karena sudah berulang kali dibahas. E. Mak tidak perhatian karena sudah punya rumah. Jawabannya adalah B. Mak tidak peduli karena tidak punya harta. Soal nomor 3. Kutipan cerpen di atas mendeskripsikan unsur: A. Tokoh dan penokohan, B. Alur, C. Latar, D. Tema, E. Amanat. Jawabannya adalah A. Tokoh dan penokohan. Soal nomor 4. Kalimat-kalimat pada kutipan cerpen di atas menggunakan pronomina, kecuali nomor A3, B4, C5, D6, E7. Jawabannya adalah E7. Soal nomor 5. Kerasnya kehidupan membuat ia dan lakinya hanyut dalam kepanikan setiap hari akan apa yang bisa dimakan anak-anak esok. Kata bergaris bawah menggunakan promina atau kata ganti: A. Orang, B. Milik, C. Tanya, D. Penunjuk, E. Penguatan. Jawabannya adalah B. Milik. Perhatikan kutipan berikut. Mata Rara masih memandangi gambar rumah mungil yang menjadi impiannya. Mulut kecilnya menyumbang senyum manis. "Mak, kapan kita punya rumah?" 6. Kalimat tak langsung dari pernyataan di atas adalah: A. Rara bertanya kapan mereka punya rumah. B. Rara bertanya kepada Mak kapan mereka punya rumah. C. Rara bertanya kepada Mak kapan dia punya rumah. D. Kapan Rara punya rumah? Tanya Rara. E. Kapan mereka punya rumah? Tanya Rara. Jawabannya adalah B. Rara bertanya kepada Mak kapan mereka punya rumah. Bacalah kutipan cerita berikut untuk soal nomor 7 sampai 13. 1. Masih dengan segudang rasa penasaran, D membawa langkahnya masuk ke dalam rumah sambil menenteng paket dari Pak Pos barusan. Lalu gadis berusia 23 tahun itu menjatuhkan paket di tangannya ke sofa, tempat 3 gadis lainnya sedang asyik menonton TV. Paket meluncur dan jatuh tepat di tengah-tengah sofa. 3 gadis kaget, melupakan tontonan seru Oprah Winfrey Show dan berebut lebih dulu mengambil paket yang jatuh. Andra yang pertama berhasil merebut paket yang jatuh dekat dengan pangkuan Ita. Hiruk pikuk segera terjadi. Ita berusaha merebut paket yang jatuh di pangkuannya sebab mengira itu memang ditujukan D untuknya. Sementara Ani tidak mau tinggal diam, ikut bertarung. Adegan ala anak kecil itu berlangsung cukup seru. Setidaknya di mata D, sayang semua menjadi anti klimaks ketika Andra, Ita, dan Ani tak menemukan nama yang dituju sang pengirim. Amplop yang menempel pada bingkisan itu kosong, hanya ada sebuah alamat yang ditulis tangan. Sepotong cinta dalam diam, Asma Nadia.
Soal nomor 7. Jenis tahapan alur pada paragraf pertama pada kutipan di atas adalah A. Pendahuluan cerita, B. Pengungkapan peristiwa, C. Menuju terjadinya konflik, D. Puncak konflik atau klimaks, E. Penyelesaian atau ending. Jawabannya adalah B. Pengungkapan peristiwa. Soal nomor 8. Kalimat yang menyatakan latar dalam kutipan cerpen di atas terdapat pada kalimat A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 4 dan 6, E. 5 dan 7. Jawabannya adalah A. 1 dan 3. Soal nomor 9. Gadis berusia 20 tahun yang dimaksud dalam kutipan teks di atas adalah A. D, B. Andra, C. Ita, D. Anik, E. Tukang pos. Jawabannya adalah A. D. Soal nomor 10. Kutipan pada paragraf ketiga potongan cerpen di atas mendeskripsikan tentang A. Tokoh, B. Penokohan, C. Latar, D. Alur, E. Tema. Jawabannya adalah D. Alur. Soal nomor 11. Kutipan cerita di atas menggunakan sudut pandang pencerita orang. A. Pertama tokoh utama, B. Pertama tokoh sampingan, C. Ketiga peran utama, D. Ketiga tokoh sampingan, E. Ketiga. Jawabannya adalah E. Ketiga. Soal nomor 12. Kalimat berikut menggunakan pronomina atau kata ganti kecuali pada kalimat nomor A1, B2, C3, D6, E9. Jawabannya adalah C3. Soal nomor 13. Ita berusaha merebut paket yang jatuh di pangkuannya. Dalam kalimat di atas terdapat pronominal atau kata ganti A. Persona, B. Milik, C. Penunjuk, D. Tanya, E. Penghubung. Jawabannya adalah B. Milik. Bacalah kutipan cerpen berikut untuk soal nomor 14 sampai 18. Aku tak punya ruang tamu. Buat apa? Siapa yang akan mengunjungiku? Begini. Vira begitu gelisah. Aku diam menunggu kata-kata selanjutnya keluar dari bibirnya. Namun ia tak bereaksi apa-apa. Kamu apa kabar? Ajeng bermanis-manis padaku. Aku menyeringai. Tak perlu bermanis-manis. Terus terang saja, apa tujuan kalian? Begini, kami sudah menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya. Ajeng berkata setenang mungkin. Siapa? Sebelum Ajeng menjawab, Vira terlebih dahulu menyaut. Alvin, sautnya pelan. Kok bisa? Aku bertanya heran. Dia mengaku kemarin. Dia berkata bahwa ia yang mencuri dompet Vira. Dia sungguh menyesal. Sekarang dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Ajeng menimpali. Aku syok. Dikeluarkan? Mengapa? Selain mencuri, dia juga pengguna narkoba. Ucap Vira getir. Astaga, aku terkesiap. Maafkan aku, Nick. Aku sudah mencurigaimu. Aku cemburu padamu yang diperhatikan Alvin. Padahal ternyata dia tak sekeren yang aku kira. Vira menghambur ke pelukku sambil terisak. Aku juga, Nick. Ajeng ikut memelukku. Aku mengelus pundak mereka. Ya, desahku pelan. Ketika mereka melepaskan pelukan mereka, kulihat senyum mengembang di wajah Ajeng dan Vira di balik isakannya. Soal nomor 14. Ditinjau dari sudut pandang pencerita, kutipan cerita di atas menggunakan orang. A. Pertama tokoh utama, B. Pertama tokoh sampingan, C. Ketiga tokoh utama, D. Ketiga sampingan, E. Ketiga serba tahu. Jawabannya adalah A. Pertama tokoh utama. Soal nomor 15. Aku tak punya ruang tamu. Buat apa? Siapa yang akan mengunjungiku? Begini. Vira begitu gelisah. Tamu yang dimaksud dalam kutipan di atas adalah A. Aku, B. Vira, C. Niki, D. Ajeng, E. Alvin. Jawabannya adalah E. Alvin. Soal nomor 16. Ya, desahku pelan. Ketika mereka melepaskan pelukan mereka, kulihat senyum mengembang di wajah Ajeng dan Vira di balik isakannya. Alur dalam kutipan cerita di atas merupakan tahap A. Orientasi atau pengenalan, B. Komplikasi atau intrik, C. Klimaks, D. Antiklimaks, E. Resolusi. Jawabannya adalah D. Antiklimaks. Soal nomor 17. Begini, kami sudah menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya. Ajeng berkata setenang mungkin. Kalimat tidak langsung dari pernyataan di atas adalah A. Ajeng berkata bahwa kami menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya. B. Ajeng mengatakan bahwa kami menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya. C. Ajeng berkata bahwa dia menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya. D. Ajeng berkata bahwa mereka menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya. E. Ajeng mengatakan bahwa mereka menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya.
Jawabannya adalah D. Ajeng berkata bahwa mereka menemukan pelaku pencurian yang sebenarnya. Soal nomor 18. Berikut kalimat yang mendeskripsikan latar tempat, yaitu A. Sampainya di Jakarta, aku turun di stasiun Pasar Senen menjadi gelandangan dan berkawan dengan gembel-gembel poncol. B. Hidup dari hasil mengamen dari atas metro mini yang lain. C. Tapi aku tidak mau kalau harus pulang. D. Sudah 2 bulan kulalui begitu. E. Aku bertemu warga kampung yang pasti mandang buruk tindakanku pada sahabatku. Jawabannya adalah A. Sampainya di Jakarta, aku turun di stasiun Pasar Senen menjadi gelandangan dan berkawan dengan gembel-gembel poncol. Perhatikan jenis karya sastra berikut. 1. Seloka, 2. Carmina, 3. Legenda, 4. Talibun, 5. Gurindam, 6. Fabel. Soal nomor 19. Jenis puisi berikut tergolong puisi lama adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 3, 5, dan 6, D. 1, 2, dan 4, E. 2, 4, dan 6. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 4. Bacalah puisi lama berikut. Main kuda di atas rumput, bertemu dengannya siapa takut. Soal nomor 20. Puisi lama di atas termasuk A. Syair, B. Carmina, C. Gurindam, D. Talibun, E. Pantun. Jawabannya adalah B. Carmina. Bacalah puisi lama berikut. Melati warnanya putih, buah sawo warnanya coklat. Kapanpun siap berlatih jika ingin jadi anak hebat. Soal nomor 21. Ditinjau dari bentuknya, puisi di atas adalah A. Syair, B. Talibun, C. Seloka, D. Mantra, E. Pantun. Jawabannya adalah E. Pantun. Soal nomor 22. Barang siapa memelihara mata, terlindunglah dari sifat serakah. Puisi lama di atas tergolong A. Pantun, B. Gurindam, C. Seloka, D. Syair, E. Talibun. Jawabannya adalah B. Gurindam. Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 23 dan nomor 24. 1. Terdiri dari 2 baris. 2. Ada sampiran dan isi. 3. Baris pertama berisi kalimat syarat. 4. Bersaja AAAA. 5. Semua baris merupakan isi. 6. Satu baris berisi 8 sampai 14 suku kata. 7. Baris 2 dan 4 akan dilanjut dalam bait selanjutnya. Soal nomor 23. Ciri-ciri syair terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 6, C. 1, 3, dan 6, D. 2, 4, dan 6, E. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah E. 4, 5, dan 6. Soal nomor 24. Ciri-ciri seloka terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 6, C. 1, 3, dan 6, D. 2, 6, dan 7, E. 3, 6, dan 7. Jawabannya adalah D. 2, 6, dan 7. Soal nomor 25. Persamaan antara pantun dengan syair adalah sebagai berikut, kecuali A. Bersaja ABAB, B. Terdiri atas 4 baris, C. Merupakan puisi lama, D. Satu larik terdiri dari 8 sampai 14 suku kata, E. Memiliki isi. Jawabannya adalah A. Bersaja ABAB. Soal nomor 26. Berikut ciri-ciri khas puisi lama, kecuali A. Terikat oleh jumlah aturan jumlah baris, B. Terikat oleh aturan rima, C. Penyebarannya bersifat lisan, D. Anonim, nama pengarang tak disertakan, E. Terikat oleh daerah asal. Jawabannya adalah E. Terikat oleh daerah asal. Bacalah puisi baru berikut dengan seksama. Aku tak puas, sebab itu aku menjadi buas dan ganas. Soal nomor 27. Ditinjau dari jumlah barisnya, kutipan puisi baru di atas termasuk A. Kuatrin, B. Tersina, C. Distikon, D. Sektet, E. Septima. Jawabannya adalah B. Tersina. Bacalah puisi baru berikut dengan seksama. Indonesia tumpah darahku, duduk di pantai tanah yang permai, tempat gelombang pecah berderai, berbuih putih di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau, gunung gemunung bagus rupanya. Tumpah darahku Indonesia namanya, Muhammad Yamin. Soal nomor 28. Dilihat dari jumlah barisnya, puisi baru di atas termasuk bentuk puisi A. Kuatren, B. Queen, C. Sektet, D. Septima, E. Oktava. Jawabannya adalah D. Septima. Bacalah puisi lama berikut. Dalam ribaan bahagia datang,
Tersenyum bagai kencana, mengharus bagai cendana. Dalam bahagia cinta tiba melayang, bersinar bagai mentari, mewarna bagai sari. Soal nomor 29. Ditinjau dari sajak dan jumlah barisnya, penggalan puisi baru di atas termasuk A. Distikon, B. Tersina, C. Kuatren, D. Queen, E. Septima. Jawabannya adalah B. Tersina. Bacalah puisi baru berikut dengan seksama. Berindu bahagia jika hari telah malam, angin berhenti dari bernafas. Sukma jiwaku rasa tenggelam, dalam laut tidak terbatas. Mengiris hati diiris sedih. Soal nomor 30. Dilihat dari jumlah barisnya, puisi baru di atas termasuk bentuk puisi A. Distikon, B. Tersina, C. Kuatren, D. Queen, E. Sektet. Jawabannya adalah E. Sektet. Bacalah puisi baru berikut dengan seksama. Kami telah meninggalkan engkau, tasik yang tenang tiada beriak, diteduhi gunung yang rimbun, dari angin dan topan, sebab sekali kami terbangun. Ombak ria berkejar-kejaran, di gelanggang biru dekat langit, pasir rata berulang dikecup, tebing curam ditantang diserang, dalam bergurau bersama angin. Karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Soal nomor 31. Berdasarkan jumlah larik tiap baitnya, puisi baru di atas termasuk A. Queen, B. Kuatren, C. Sektet, D. Distikon, E. Tersina. Jawabannya adalah A. Queen. Bacalah puisi baru berikut ini. Membayang rupa jua, adi kanda lama lalu. Membuat hati jua, layu lipu rindu sendu. Soal nomor 32. Puisi di atas termasuk dalam jenis A. Distikon, B. Terzina, C. Kuatren, D. Queen, E. Sektet. Jawabannya adalah C. Kuatren. Bacalah kutipan teks berikut untuk soal nomor 33. Biografi Habibie. Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Ia tidak sampai selesai di sana karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Karena mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara dikala Indonesia pada waktu itu masih berkembang. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk bersekolah di luar negeri menimba ilmu di sana. Habibie adalah rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Habibie kemudian memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westphalia Ascent Technische Hochschule RWTH. Soal nomor 33. Paragraf kedua kutipan di atas merupakan bagian teks cerita ulang yaitu A. Orientasi, B. Persiapan atau pengenalan, C. Inti atau event, D. Penutup atau reorientasi, E. Judul. Jawabannya adalah C. Inti atau event. Soal nomor 34. Kalimat berikut yang sesuai dengan kutipan teks di atas adalah A. Setelah selesai pendidikan SMA, Habibie melanjutkan pendidikannya di Jerman. B. Habibie adalah rombongan pertama di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. C. Habibie kemudian memilih jurusan manajemen penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. D. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk ITB. E. Rhein-Westphalia Ascent Technische Hochschule RWTH adalah tempat beliau tinggal. Jawabannya adalah D. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di ITB. Soal nomor 35. Teknologi maritim dan teknologi dirgantara di Indonesia pada waktu itu masih berkembang. Predikat pada kutipan kalimat di atas adalah A. Teknologi maritim dan teknologi dirgantara, B. Di Indonesia pada waktu itu, C. Pada waktu itu, D. Masih berkembang, E. Berkembang. Jawabannya adalah D. Masih berkembang. Soal nomor 36. Beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pola kalimat pada kalimat di atas adalah A. SPOPI, B. SPOK, C. SPOKK, D. SPPIKK, E. SPPIK. Jawabannya adalah B. SPOK. Soal nomor 38. Kalimat berikut yang menggunakan predikat eka transitif terdapat pada kalimat nomor
A. Ia tidak sampai selesai di sana. B. Habibie kemudian milih jurusan teknik penerbangan. C. Beliau masuk di ITB. D. Habibie adalah rombongan kedua. E. Indonesia pada waktu itu masih berkembang. Jawabannya adalah B. Habibie kemudian memilih jurusan teknik penerbangan. Soal nomor 39. Habibie adalah rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kata yang garis bawahi merupakan pronomina. A. Penunjuk. B. Kepunyaan. C. Persona. D. Penanya. E. Penghubung. Jawabannya adalah E. Penghubung. Soal nomor 40. Habibie kemudian memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule (RWTH). Pola kalimat di atas adalah A. SPOKK, B. SPOKK, C. SKPOKK, D. SPPOKK, E. SPKOKK. Jawabannya adalah C. SKPOKK. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.